Shalom umat percaya, firman Tuhan berkata bahwa kekuatan kita terletak pada Tuhan dan segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya kita lakukan untuk Tuhan. Hari yang baru kita akan lalui bersama dengan Tuhan dan penyertaan-Nya akan senantiasa ada bagi kita. Hari ini selagi kita memulai aktivitas kita, mari kita awali dengan meneduhkan hati dan berdoa kepada Tuhan dan kita akan mengagungkan nama-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baru bagi kami di hari ini untuk berjalan bersama dengan Engkau. Kami percaya bahwa setiap langkah kami diatur oleh Tuhan dan kami akan melihat hal-hal yang indah dan luar biasa menjadi bagian kami ketika kami berjalan beserta dengan Tuhan. Hari ini kiranya Engkau pimpin kami untuk mengagungkan nama-Mu. Berikan hikmat bagi kami Tuhan untuk senantiasa bisa memuliakan nama Tuhan dan kiranya Engkau disenangkan. Kami siap untuk memulai hari ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Buat Allah kami yang paling besar dalam hidup kami mau menyanyikan Hosana bagi Raja kami. Bagi Allah yang duduk di tahta, Raja selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Shalom umat percaya, dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali di dalam hadirat dan anugerah Tuhan. Biarlah sukacita ilahi memenuhi hati dan pikiran kita, karena kita tahu bahwa sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Umat percaya, pernahkah Anda mengevaluasi atau merenungkan apa yang telah dicapai di dalam pengiringan kita akan Tuhan? Atau apa yang menjadi tujuan kita mengikuti Tuhan. Karena kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang yang memanggil Tuhan Tuhan atau tidak semua orang yang beribadah kepada Tuhan sesungguhnya mencapai sasaran yang tepat seperti apa seharusnya kalau mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mengajak Anda pada kesempatan ini kita memperhatikan 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Dengan kata lain dikatakan, kalau kita mengiringi Tuhan hanya untuk kebutuhan di atas muka bumi saja,
untuk perkara-perkara yang terkait dengan kedagingan kita, dengan materi kita, dengan jasmani kita. Alkitab tegas berkata kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia yang ada. Dari ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita memutuskan untuk datang kepada Tuhan dan mengiringi Dia, maka yang utama adalah bukan hal-hal yang seperti itu umat percaya. Bukan masalah kebutuhan jasmani, makan, minum, pakai, rumah, ya, lalu kemudian kendaraan, jabatan, penghasilan. Bukan itu yang utama yang kita kejar ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang sesungguhnya kita harus utamakan ketika kita datang kepada Tuhan? Alkitab berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-17, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika Tuhan menjumpai kita, maka Tuhan memerdekakan kita. Nah, apa yang dimerdekakan Tuhan dari hidup kita? Kita dimerdekakan dari manusia yang lama, dari kehidupan yang lama, untuk kemudian masuk kepada kehidupan yang baru, hidup di dalam pemerintahan Tuhan. Nah, hidup di dalam pemerintahan Tuhan, banyak ayat mengatakan bukan soal makan dan minum, tetapi soal kuasa, damai sejahtera, sukacita. Saya tidak mengatakan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak boleh berharap dengan perkara-perkara material. Justru kita juga akan menikmati hal-hal itu, dan yang paling benar kalau kita menikmatinya di dalam kebenaran ilahi. Tetapi bukan itu tujuan utama kita mencari Tuhan, umat percaya. Coba kalau kita perhatikan sejenak di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat. Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9 terlebih dahulu. Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Umat percaya, ketika iblis mencoba Yesus, dia menawarkan dunia dan segala isinya dengan kemewahan, gemerlapnya, hal-hal yang luar biasa. Mungkin di dalamnya ada kekuatan fisik, kecantikan, ketampanan, kekayaan, jabatan, ketenaran, dan semuanya yang dahsyat luar biasa yang kita bisa dapatkan dari dunia. Iblis tawarkan kepada Yesus saat itu. Tetapi kemudian iblis berkata, kamu akan mendapatkan semua itu asal kamu sujud menyembah aku. Nah, umat yang diberkati Tuhan, kita bisa saja mendapatkan semua hal-hal yang tadi di atas muka bumi ini tanpa kita datang kepada Tuhan, tanpa kita minta kepada Tuhan. Dan mungkin durasi waktunya kalau kita minta sama Tuhan prosesnya lama, tetapi kalau kita minta di luar Tuhan, prosesnya bisa sangat cepat. Apakah kita bisa kaya tanpa Tuhan? Bisa. Apakah kita bisa terkenal tanpa Tuhan? Bisa. Tetapi kemudian tanpa Tuhan yang terjadi adalah, karena tadi Alkitab katakan, sembahlah aku, kata setan, maka karakter kita tidak diubahkan. Keberadaan pribadi kita tidak diubahkan. Yang berubah adalah hal-hal lahiriah kita. Yang tadinya kita punya hutang jadi gak punya hutang. Yang tadinya kita sakit jadi kita sembuh. Tadinya kita yang tidak terkenal menjadi terkenal. Yang tidak kaya jadi kaya. Itu bisa terjadi, umat percaya. Tetapi karakternya tetap karakter manusia lama. Tetap karakter kedagingan. Sombong, egois, sakit hati, sensitif, iri hati, dendam, kebencian, nyinyir, begitu ya.
itu tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, Yesus tidak menghendaki hal itu. Yesus yang paling utama tidak mengubah dari miskin menjadi kaya secara jasmania umat percaya. Tetapi yang paling utama bagi Tuhan adalah bagaimana inner kita, karakter kita diubahkan di dalam Dia. Nah, untuk itu umat percaya, kita harus menyadari bahwa ketika kita ikut Yesus, yang harus terjadi adalah bagaimana kita berubah dari dalam menuju kepada keluar. Kalau kita lanjutkan tadi di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga, kita perhatikan 2 Korintus pasal yang ketiga di ayatnya yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kalau kita mengiringi Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kita, yang paling utama terjadi adalah perubahan diri kita dari dalam keluar. Karakter kita, manusia lama kita akan hilang dan kemudian akan didewasakan. Semakin hari akan semakin seperti Yesus. Nah, itu yang paling utama umat percaya. Bukan mengejar harta-harta dunia, bukan mencari kesembuhan-kesembuhan fisik semata-mata. Nah, hari-hari terakhir ini kita melihat dengan mata dan bukan rahasia umum bahwa banyak orang Kristen yang masih mengejar perkara-perkara hal itu. Perkara kesembuhan fisik, minta didoakan supaya hutangnya dilunasi, minta didoakan supaya naik jabatan. Saya katakan tidak keliru, tetapi kalau cuma itu pengiringan kita dengan Tuhan, maka firman Tuhan yang kita dengar itu tidak akan memiliki kuasa apapun, jangan-jangan. Padahal sebetulnya firman Tuhan itu kan berkuasa untuk mengubah pikiran kita. Nah, ini yang terjadi, banyak orang yang hanya datang kepada Tuhan menginginkan perkara-perkara duniawi. Sehingga mereka pun mulai memilah-milah firman yang didengar. Dan apakah itu tidak Alkitabiah? Rupanya Alkitab sudah mengatakan demikian. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat umat percaya. Kita perhatikan ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi mendengar ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Apalagi sekarang dengan media sosial begitu mudahnya ada banyak orang menyampaikan firman Tuhan. Dan itu membuat para pemirsa bisa memilih mana yang mau dia dengar. Dan seringkali yang banyak didengar adalah firman-firman yang hanya bicara soal perkara-perkara jasmani, perkara berkat, perkara-perkara kehidupan sehari-hari di atas muka bumi. Kita suka sekali seperti itu. Kita suka firman Tuhan yang jangan-jangan disampaikannya lebih banyak leluconnya dibanding kebenaran firman-Nya. Lebih banyak mengenai hal-hal yang menyenangkan telinga karena janji-janji kedagingan yang disampaikan. Itu yang banyak diburu orang hari-hari ini. Tetapi kalau firman Tuhan bicara soal ampunilah musuhmu, atau menaburlah bagi pekerjaan Tuhan, berubahlah kelakuanmu, persiapkan dirimu untuk kekekalan, tidak banyak diminati umat percaya. Mereka akan melewatkan pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Dan akhirnya seringkali juga yang terjadi, mereka jadi gandrung kepada para pembicara-pembicara yang hanya bicara hal-hal yang tidak sampai menyentuh insight kita. Dan akhirnya apa yang terjadi?
Karena mereka lebih gandrung, lebih memilih para pembicara yang seperti itu, akhirnya mereka hanya mendengarkan para pembicara itu dan tidak lagi mendengarkan pengajaran-pengajaran yang lainnya. Tanpa kita sadari umat percaya, pada akhirnya kita tidak mencari kebenaran Tuhan, tetapi kita mengumpulkan pembicara-pembicara, guru-guru yang cocok kepada kita, yang kita sukai di telinga kita. Dan akhirnya kita tidak menyembah Tuhannya, kita tidak mengikuti kebenarannya, tetapi kita mengikuti hamba-hambanya. Hati-hati dengan hal yang seperti itu umat percaya. Ingat bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, yang paling utama adalah carilah dahulu kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kebenaran yang akan mengubah karakter kita, mengubah kepribadian kita, supaya semakin hari kita semakin seperti Kristus. Karena hal inilah yang akan menjamin kita pulang ke surga, yang akan menjamin kita hidup dalam kehidupan kekal nantinya. Kalau kita kaya, kita terkenal, kita terkait dengan hal-hal di bumi, tidak salah. Tapi kalau hanya itu saja, ketika kita selesai di bumi, itu semua akan selesai. Dan apakah kemudian terjamin dengan kehidupan kekal? Alkitab tidak mengatakannya. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, apakah Tuhan tidak bisa memberikan kekayaan materi bagi kita? Apakah Tuhan tidak bisa menyembuhkan fisik kita? Apakah Tuhan tidak bisa mempromosi jabatan kita? Sangat bisa. Tetapi itu pun untuk kemuliaan namanya. Nah, untuk itu umat percaya pastikan kita tidak keliru dalam pengiringan kepada Tuhan. Jangan mengejar bonusnya. Jangan mengejar dan kemudian mengikuti orang-orang yang hanya menyampaikan firman Tuhan yang cocok di telinga kita. Tetapi biarlah kita mengejar kebenarannya yang dampaknya mendewasakan kita. Tuhan bukan dewa. Tuhan bukan pribadi yang hanya kita perlukan untuk perkara-perkara duniawi. Tetapi Tuhan adalah jalan, kebenaran, kehidupan yang akan membawa kita bahagia di bumi, bahagia di surga, mendapatkan surga di kala nanti, dan menghadirkan surga di kala ini. Untuk itu mari umat percaya, evaluasi dan renungkan perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan agar kita sehat di dalam kerohanian kita. Dan ketika Tuhan memberkati kita dengan perkara-perkara jasmani, kita tetap lekat kepada Tuhan, tetap mengutamakan Tuhan, dan tetap menyembah Tuhan, serta tetap memuliakan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan, biarlah hati kami hanya terpaut kepada Engkau. Hati kami tidak mengejar yang bukan kebenaran, atau hati kami tidak menggunakan nama-Mu untuk mengejar perkara-perkara duniawi. Biarlah yang terutama kami mengejar kehidupan bersama dengan Engkau. Urusan perkara-perkara jasmania, material, biarkan itu ditambahkan dalam hidup kami sebagai bagian yang juga untuk memuliakan Tuhan. Jangan pada akhirnya kami hanya mencari kepuasan duniawi, kenyamanan untuk perkara-perkara di bumi ini. Tetapi biarlah kami justru terbuka bagi kebenaran yang mengubah hidup kami, dan kami melakukan firman Tuhan itu agar sungguh-sungguh kami dewasa di dalam Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami kalau pengejaran kami adalah perkara-perkara duniawi. Ampuni kami kalau kami memilih-milih firman yang menyenangkan telinga kami. Bahkan ampuni kami kalau pada akhirnya kami bukan melekat kepada firman-Mu, tetapi kami mengejar hamba-hamba yang menyampaikan firman yang kami rasa cocok di telinga kami. Roh Kudus tolong kami, sehingga langkah-langkah kami di bumi menjadi benar, sehingga kami menjadikan Tuhan betul-betul sebagai Tuhan di dalam hidup ini. Diberkatilah umat percaya dimanapun mereka berada. Kasih Kristus menaungi mereka.
kasih Kristus memenuhi hati dan pikiran mereka, sehingga mata mereka selalu memandang keindahan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah mereka semua, jamahan dan lawatan-Mu, membawa mereka untuk terkait hatinya lekat dengan Engkau selama-lamanya. Kalau mereka membutuhkan kesembuhan, hati mereka memiliki Engkau dan sukacita hadir, maka hati yang gembira akan menyembuhkan. Kalau mereka membutuhkan kebutuhan jasmani, biarlah mereka percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang pasti memberkati kebutuhan jasmani anak-anaknya. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Diberkatilah bangsa dan negara kami. Anugerah rahmat damai sejahtera Tuhan ada di dalam bangsa kami. Kami serahkan doa kami dan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau El Shaddai. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat percaya, kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.